Pemirsa, jika dikembangkan secara optimal, limbah dapat bermanfaat menjadi barang-barang berguna. Seperti yang dilakukan oleh Rena Arifa Simbolon, seorang dosen di Medan, Sumatera Utara yang mengubah limbah organik menjadi bahan bakar berupa arang. Dan ini tentunya berperan ya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Di kediamannya yang berada di Komplek ITM, Jalan Bajak 2, Medan Amplas, Rena Arifa Simbolon membangun rumah briket yang mengolah sampah organik menjadi arang. Inovasi ini berawal dari tesis yang dikerjakannya untuk meraih gelar Master Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada tahun 2015. Dalam membuat arang sehat, ia mencampur sampah organik berupa daun, tangkai pohon, dan tempurung kelapa yang dibakar hingga kering dan menghitam, untuk kemudian digiling menjadi halus. Setelah itu, sampah tersebut dicampur dengan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Kemudian cetak adonan, lalu keringkan hingga mengeras menjadi arang. Proses pembakaran inilah yang membedakan arang dari rumah briket berbeda dengan arang pada umumnya. Perempuan kelahiran Pematang Siantar 18 September 1961 ini juga bekerja sebagai dosen teknik elektro di Universitas Al-Wasliyah atau Unifa Medan. Rena berupaya mengedukasi mahasiswanya untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Rena Arifa Simbolon selaku pendiri Rumah Briket. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Bu Rena, apa kabar? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, kabarnya sehat. Baik, kita sebelumnya mengapresiasi apa yang dilakukan Ibu Rena karena bisa mengolah limbah menjadi hal yang punya nilai guna ya, seperti limbah organik menjadi briket untuk menjadi sebuah bahan bakar yang terbarukan ya. Nah, ini mendapat formula seperti ini, bagaimana Ibu bisa mendapatkan ide yang luar biasa sehingga bisa menjadi sebuah bahan bakar yang baru terbarukan? Dapat formula dari mana ini Bu? Ya, berasal dari pembuatan tesis ketika mau menyelesaikan magister di pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Mhm. Di latar belakangi kita krisis energi. Berdasarkan sumber data dari Kementerian SDM, kita 2030 sudah tidak punya energi fosil. Mhm. Maka kita harus mencarikan bahan-bahan lain untuk menjadi energi. Yang kedua, masalah sampah organik yang tidak terselesaikan. Mhm. Jadi itulah yang menjadi dasar kalau sampah organik dibiarkan begitu saja di halaman, dia akan mengganggu lingkungan, kemudian merusak pandangan, kemudian dia polusi karena sifatnya yang ringan itu naik ke permukaan, di sana mengandung banyak bibit-bibit penyakit. Mhm. Oleh karena itu saya mencoba mengolahnya dengan cara mengarangkan. Mhm. Iya, kalau selama ini sampah kalau dibakar pasti jadi abu. Karena memenuhi 3 unsur, ada yang mau dibakar, ada panas, dan ada udara. Oleh karena itu saya coba dengan sistem pirolisis yang dia dibakar tidak terkena langsung kepada bahan bakunya, sehingga dia hampa udara. Baik. Jadi karena dia tidak dapat lintas udara, maka ketika dibakar dia menjadi arang. Mhm. Nah, begitu dia. Baik. Mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang belum mengetahui ya secara basicnya briket itu apa, proses pembuatannya seperti apa, dan bahan-bahan utamanya itu menggunakan apa saja. Mungkin Ibu Rena bisa menjelaskan agar pemirsa di rumah mungkin bisa mendapat inspirasi juga ya dari apa yang dilakukan Ibu Rena. Nah, kita mulai dulu dari bahan-bahannya. Ini briket sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk membuat produk seperti ini? Apakah seluruh limbah-limbah organik bisa diolah menjadi sebuah briket, Bu Rena? Ya. Jadi gini, sebenarnya dalam Kamus Bahasa Indonesia briket itu sesuatu yang dipadatkan. Mhm.
Hanya saja karena yang mau kita padatkan ini adalah arang, jadi briket arang. Mhm. Nah, ya, yang bisa digunakan untuk membuat briket arang ini tentunya sampah-sampah organik. Misalnya sampah-sampah tangkai sayur, daun-daun di halaman, ranting-ranting kayu. Nah, kalau ini dibakar secara pirolisis sehingga dia tidak terbakar langsung, maka dia menjadi arang. Mhm. Nah, kalau dia cuma daun saja dan ranting kayu, berdasarkan penelitian sebelumnya, ini hanya menghasilkan 3.000 kilokalori. Mhm. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan kalornya, kita tambah kepada yang lebih keras, misalnya cangkang-cangkang. Nah, cangkang yang paling mudah saya dapatkan itu adalah batok kelapa. Mhm. Maka dengan perbandingan tertentu, kalau dia untuk menghasilkan panas selama ini yang direkomendasi oleh Tata Boga, yang bagus itu 4.500 kilokalori, saya membuatnya 600 bahagian atau 600 gram si sampah dari ranting kayu dan daun, yang 400 gram kita buat dari arang dari batok. Mhm. Ketika kita campur nanti dengan cara setelah jadi arang kita haluskan atau kita dengan menggunakan mesin penepung. Setelah dihaluskan, nanti kita rekatkan dengan menggunakan lem yang terbuat dari 1 on tepung kanji Mhm. dengan 1 liter air. Setelah menjadi lem, akan kita adon atau mix dengan 1 kilogram serbuk arang. Nah, setelah dia benar-benar seperti bikin kue itu, benar-benar teradon bagus, dia kita masukkan ke mesin press. Nah, Mhm. jadi dia dicetak di mesin press. Setelah itu dijemur di panas matahari saja. Mhm. Sudah kering, sudah bisa dipakai. Mhm. Oke. Iya. Setelah sudah menjadi sebuah briket ya yang sudah dicetak kemudian dipanaskan di sinar matahari atau dijemur di tempat-tempat yang panas begitu, digunakan biasanya untuk apa aja Bu Rena? Apakah bisa digunakan untuk masak di dapur? Iya, pada dasarnya dia tadi kan untuk pengganti bahan bakar. Mhm. Jadi bisa dibakar untuk masak langsung, mau pakai panggangan, mau pakai anglo, dia tidak punya kompor khusus. Nah, sangat sederhana sekali penggunaannya. Nah, kalau sudah kita bakar, dia nanti tidak berasap, tidak berbau. Mhm. Eh, Kalaupun dia akhirnya habis, dia abunya sangat sedikit. Mmm. Dia tahan sampai dengan 4 atau 5 jam. Mmm. Nah, jadi karena dia tidak berasap, tidak berabu, maka dia bisa digunakan di tempat-tempat yang kita katakan tidak boleh ada api ya, seperti di plaza, di hotel, dia bisa digunakan. Karena tidak akan berbunyi alarmnya, karena kita tidak ada menghasilkan api dan asap. Dia Mhm. hanya bara saja. Mhm. Oke. Iya, jadi bisa digunakan bakar langsung. Mhm. Apakah Iya. ada semacam tools pendorongnya agar briket ini bisa digunakan atau hanya menggunakan briket diletakkan di sebuah seperti kompor begitu baru bisa digunakan atau ada alat pendorong lainnya, alat-alat lainnya untuk melengkapi penggunaan briket ini, Bu Rena? Iya, kalau briket saya dia masih original, Mhm. tanpa bahan aditif yang lain. Jadi tidak pakai bahan semacam pemicu supaya cepat menyala, tidak. Dia tetap menjadi arang sehat karena dibakar langsung di posisi yang dia sudutnya paling tajam. Boleh pakai mancis, boleh di kompor biasa dibakar dulu. Mhm. Setelah kelihatan dia putih-putih, itu tandanya sudah berapi. Mhm. Baru diletakkan, ditimpahkan dengan briket yang lainnya. Nanti dia akan merambat seperti obat nyamuk. Mhm. Jadi nggak perlu dikipas, tidak perlu, dia akan merambat dengan sendirinya. Mhm.
Nah, Jadi ya, tidak perlu menggunakan kompor ya Bu, hanya seperti wadah yang dibentuk begitu saja untuk si briket ini berdiri. Karena menyalakannya ya, juga cukup mudah, hanya tinggal ya, disulut dengan korek api begitu ya Bu ya? ya, korek api ya bisa. Heeh. Mhm. Baik Bu Rena, kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini namun usai jeda ya Bu. Ya, boleh. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Rena. Ibu Rena, melanjutkan diskusi hangat kita, ternyata saya dengar briket ini tidak hanya menjadi sebuah energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, tapi ada juga berbagai macam hal positif ya yang bisa kita dapatkan dari briket ini. Mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang belum mengetahui ini Bu, ternyata ada banyak sekali manfaat-manfaat dari briket ini. Bu Rena mungkin bisa menjelaskan secara lebih detail lagi, Bu Rena, manfaat dari briket ini? Ya. Nah, jadi karena dalam proses pembakaran kita tadi secara pirolisis, maka arang yang kita hasilkan tadi ketika dicetak jadi briket, Mhm, dia menjadi arang sehat. mhm, Nah, karena asap-asap yang hasil pembakaran tadi, karena setiap mhm, sampah organik yang punya bahasa awam kita getah, kalau dia dipanaskan pada panas tertentu, asapnya itu menjadi racun. Nah, mhm, jadi racunnya tidak kita biarkan melepas ke udara, tapi kita tangkap dengan mhm, menggunakan sistem destilasi, maka dia menjadi asap cair. mhm. Asap cair ini tadi nanti bisa diolah lagi, dia bisa menjadi pengawet kayu, bisa menjadi pengawet makanan, Mhm, eh, bisa menjadi pelembut lontong, mmm, penghijau daun gitu. Nah, jadi eh, begitu sampah dibakar secara pirolisis, kita bukan hanya mendapatkan arang saja, kita dapat asap cair. mhm, Nah, nanti si briket setelah kita pakai, dia akan ada abu lah sedikit lagi. Nah, abunya tadi pun tidak terbuang sia-sia. Dia juga nanti kita olah lagi. mhm, Begitu untuk 1 on abu dengan 10 liter air kita blender mhm, dengan cara dinanokan dengan cara blender. Nanti kita simpan, diendapkan lebih kurang 6 hari. Nanti air itu setelah kita uji dia menjadi alkali, maka dia nanti bisa ya kembali seperti si asap cair tadi fungsinya, mhm, bisa untuk rebus daun supaya hijau, mhm, bisa untuk pelembut lontong, bisa untuk ini untuk membantu supaya tahu keras, mie. mhm, Nah, begitu. Jadi tidak ada sampah yang terbuang. mhm, Semua dia menjadi yang bermanfaat. mmm. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya bisa menjadi energi baru terbarukan untuk bahan bakar tentunya, memasak dan lain sebagainya. Namun limbahnya sendiri dari briket ini memiliki berbagai macam hal yang memiliki nilai guna ya. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Bu Rena. Baik, Bu Rena, ini di belakang Ibu juga kami lihat ada banyak sekali briket ya. Ini apakah di rumah produksi Bu Rena, Ibu Rena bisa menghasilkan berapa? Ratusankah briket dalam beberapa hari atau seperti apa konsep yang Ibu buat ini, briket di dalam rumah Ibu? Ya, jadi rumah produksi saya ini sebenarnya bagian belakang dari rumah. Mhm, Ya, jadi dia tidak terlalu besar, ukurannya sekitar 8 kali 12 meter saja. Nah, oleh karena itu tungku yang bisa digunakan di ruangan sekecil ini cuma bisa 2 tungku kali 200 liter. mhm, Jadi 1 hari kami bisa membakar sekitar 2 tungku pembakaran. mhm, Nah, oleh karena itu yang bisa dihasilkan itu sekitar 140 kilo arangnya. mmm, Setelah kita olah, yang bisa kita cetak itu kalau full waktunya dari jam 7 sampai jam 5 bisa 100 kilo per hari. oke, Ya, mhm. Itu limbah-limbahnya didapatkan dari mana Bu, kalau bisa menghasilkan 100 kilo tadi
dipaparkan oleh Bu Rena. Dapat dari mana saja limbah-limbah organik ini? Apakah memang ada kerjasama dengan pihak tertentu atau pihak pemerintah, mungkin Dinas Lingkungan Hidup, atau seperti apa, Bu Rena? Ya, jadi sebenarnya tadinya mula-mula sampah ini dari lingkungan masing-masing. Setiap 10 rumah satu grup untuk mengantarkan sampah organiknya ke pabrik. Nah, tetapi itu kan tidak cukup. Nah, oleh karena itu saya bekerja sama dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Jadi seluruh pemotongan kayu di Pulau Jalan Kota Medan itu dipindahkan dulu ke satu tempat untuk dipotong-potong dan dikeringkan, baru nanti dibawa ke pabrik rumah briket. Oke, sudah ratusan briket Ibu Rena ciptakan juga di rumah produksi Ibu beserta tim ya tentunya di sana. Ini produk briket Ibu apakah dipasarkan di pasar digital atau pasar konvensional kah, atau hanya untuk konsumsi sendiri untuk Ibu Rena dan keluarga? Oh tidak, karena ini kan bahan bakunya banyak. Kemudian masyarakat kan sekarang sudah karena krisis energi dan sudah mulai peduli dengan kesehatan, sehingga kafe, restoran yang jual-jual ayam bakar, ikan bakar itu rata-rata dia butuh arangnya. Sudah banyak yang dibeli secara offline ke pabrik, dan juga kita menjualnya secara online di Tokopedia dan Shopee. Nah, jadi ya boleh dibeli langsung, boleh juga dengan online. Dan kita sudah bekerja sama dengan hotel. Jadi untuk grill, barbecue di Hotel Grand Mercure menggunakan arang kita. Nah, selain itu arang yang kita bakar khusus dari batok saja dicetak kecil-kecil, dia digunakan juga untuk kopi jos. Jadi kalau duduk di Grand Mercure, ada kopi yang disajikan pakai arang yang nyala, itu namanya kopi jos dari rumah briket. Boleh dikasih bocoran sedikit Bu, mungkin buat inspirasi juga bagi pemirsa di rumah. Kira-kira omsetnya dalam 1 bulan berapa Bu Rena? Kalau net ya, net mendekati 10 juta lah. Oke, ini menjanjikan sekali ya, dengan mengolah limbah maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan sekaligus menjaga lingkungan. Terakhir Bu Rena, apa harapan Ibu Rena bagi masyarakat luas yang menonton diskusi kita hari ini, dan ke depan apakah ada proyek baru Bu Rena? Ya, harapan saya sebenarnya sudah saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, bahwa kalau bisa ada rumah-rumah briket lainnya, minimal satu kecamatan satu rumah briket, supaya sampah-sampah di Kota Medan teratasi dan kita punya energi baru yang sehat. Nah, dan harapan saya ke depan lagi, proyek saya yang akan datang ini, karena krisis energi di Eropa, maka banyak yang minta ke saya itu produknya yang spesifikasinya bisa ekspor. Nah, oleh karena itu saya sedang merintis mencari tambahan modal untuk membeli mesin untuk bisa memenuhi spesifikasi ekspor. Karena mesinnya namanya hidrolik, jadi cuma press, tidak cukup kuat untuk standar ekspor. Saya memerlukan mesin extruder supaya memenuhi standar ekspor. Ya. Gitu, Pak. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa menginspirasi pemirsa di rumah untuk mengolah limbah menjadi hal yang bermanfaat seperti energi baru terbarukan yang tentunya ramah lingkungan dan bisa mendapatkan keuntungan untuk kita. Terima kasih Ibu Rena telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Assalamualaikum Bu, salam sehat. Terima kasih sekali. Ya, waalaikumsalam dan salam sehat. Pemirsa, di tangan Vivi Siti Hardianti, limbah plastik bisa didaur ulang menjadi dompet dan tas cantik. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.